Peningkatan akan kesadaran bukanlah tujuannya, tetapi penguatan akan kekuasaan. Dalam upaya menjalani kehidupan yang baik, setiap orang secara sadar atau tidak sadar telah memilih suatu nilai utama yang dimana kita mengorientasikan hidup kita di sekitaran nilai tersebut. Bagi banyak orang, nilai ini adalah kekayaan, sedangkan bagi yang lainnya mungkin berupa status, penerimaan sosial, kesenangan, cinta, pengetahuan, atau kenyamanan. Dalam video ini dengan menggunakan wawasan dari filsuf abad ke-19 Friedrich Nietzsche, kita akan berargumen bahwa jika kita ingin memaksimalkan kesehatan dan kenyamanan kita, nilai yang seharusnya kita hargai sebagai yang paling tinggi adalah kekuasaan. Apa yang baik? Segala hal yang meningkatkan perasaan akan kekuasaan, kehendak akan kekuasaan, dan kekuasaan di dalam diri manusia itu sendiri. Apa yang buruk? Segala hal yang berasal dari kelemahan, bukan kenyamanan, tetapi kekuasaan yang lebih banyak lagi. Banyak orang mengaitkan konsep kekuasaan dengan kemampuan untuk mengontrol orang lain dan menempatkan mereka dalam pelayanan kebutuhan dan keinginan mereka. Tetapi ini bukanlah jenis kekuasaan yang dimaksudkan oleh Nietzsche. Karena baginya keinginan untuk mengontrol orang lain seringkali merupakan manifestasi dari kelemahan yang ditutupi, atau suatu kompleks inferioritas. Atau yang seperti ditulisnya, kehendak dari mereka yang lemah untuk mewakili beberapa bentuk dari superioritas, insting mereka yang mengarah ke jalur-jalur licik menuju sebuah tirani atas mereka-mereka yang sehat. Di manakah tidak ditemukannya hal ini, kehendak akan kekuasaan dari orang-orang yang paling lemah ini. Daripada kekuasaan sebagai kontrol Machiavellian terhadap orang lain, jenis kekuasaan yang menurut Nietzsche yang kita harus kejar adalah kekuasaan yang kita miliki dan ungkapkan dalam diri kita sendiri. Sebuah kekuasaan yang dengan kata lain setara dengan apa yang Nietzsche sebut sebagai pertumbuhan dan perluasan. Atau dengan apa yang filsuf kontemporer John Richardson sebut sebagai peningkatan dari kemampuan atau aktivitas yang sudah ada. Sebagai beberapa contoh, seorang atlet yang menjadi lebih kuat sedang meningkatkan kekuasaannya, seperti juga penulis yang meningkatkan kualitas tulisannya, juru bicara yang mengasah kemampuan berbicaranya di depan publik, atau guru yang meningkatkan kemampuannya untuk mendidik. Dan dalam buku Nilai-nilai Nietzsche, John Richardson menjelaskan apa yang bagi Nietzsche merupakan bentuk kekuasaan tertinggi dan paling murni. Kekuasaan adalah lebih banyaknya kehidupan, tidak hanya dari kelanjutannya saja, bukan juga dari kelipatannya, tetapi dari kehidupan yang kapasitas dan kontrolnya ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi. Kekuasaan adalah transisi ke level yang lebih tinggi, sebuah melampaui diri sendiri. Tujuan dari kehidupan saya adalah pertumbuhan saya atau penguatan, dan ini terletak tidak hanya dalam suatu perluasan, tetapi dalam kenaikan tingkat yang melibatkan kemampuan untuk melampaui keadaan atau bentuk dari diri saya yang sebelumnya. Tertanam di dalam tulisan-tulisan Nietzsche adalah petunjuk tentang cara bagaimana mendapatkan kekuasaan ini. Dan langkah yang pertama adalah dengan menetapkan tujuan yang memenuhi 4 persyaratan. Pertama-tama, tujuannya harus penuh makna serta menantang. Kedua, tujuan tersebut harus meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita atau kesejahteraan orang lain. Ketiga, tujuan tersebut harus kondusif terhadap suatu pencapaian keunggulan pribadi. Dan yang terakhir harus atas dasar pilihan sendiri atau dengan kata lain sebuah ungkapan dari individualitas dan aspirasi kita yang otentik. Atau seperti yang ditulis Nietzsche dalam catatan yang tidak dipublikasikan. Untuk memenuhi tujuan apa keberadaan dari manusia seharusnya tidak menjadi kekhawatiran kita. Mengapa Anda bisa berada di sini? Itu yang seharusnya Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Dan jika Anda belum menemukan jawaban yang pas, maka tetapkanlah suatu cita-cita atau tujuan untuk diri Anda sendiri. Cita-cita atau tujuan yang agung dan mulia. Setelah kita memiliki tujuan yang memenuhi 4 kriteria ini, langkah berikutnya untuk menggapai kekuasaan adalah dengan mengalokasikan waktu yang konsisten setiap harinya untuk mencapainya. Dan dalam pelaksanaannya kita akan menghadapi banyak rintangan dan perlawanan. Tidak percaya diri, ketakutan, kecemasan, dan kemalasan akan menjadi wabah yang menyerang kita. Kekurangan waktu atau sumber daya, keraguan dan kritik orang lain, atau masalah dengan kesehatan atau jalinan kita akan menghambat kemajuan diri kita. Dalam konteks mengejar kekuasaan, rintangan dan perlawanan yang berdiri di antara kita dan tujuan kita menyediakan suatu kesempatan yang langka. Ketika kita menghadapi sebuah perlawanan, jika kita kemudian berusaha untuk melebihi batasan-batasan dari pikiran dan tubuh kita dalam upaya kita untuk mengatasi rintangan tersebut, maka kekuasaan kita akan semakin meningkat. Sebuah perlawanan itu berharga bagi mereka yang mencari kekuasaan.
Sama halnya seperti lawan yang terampil atau musuh yang kuat sangat berharga bagi peningkatan seorang prajurit yang ambisius. Karena sebagaimana prajurit tumbuh menjadi lebih terampil ketika menghadapi lawan yang lebih lihai, demikian pula halnya dengan perlawanan yang berfungsi sebagai pemicu yang akan memacu kita untuk meningkatkan kemampuan kita dan mengatasi kelemahan kita. Atau seperti yang dikatakan Nietzsche, kehendak akan kekuasaan hanya bisa mengekspresikan dirinya di saat menghadapi perlawanan. Ia mencari apa yang menentangnya. Setiap ekspansi, penggabungan, pertumbuhan akan semakin berkembang di saat mendapatkan perlawanan. Sifat yang kuat butuh perlawanan, maka dari itu ia mencari perlawanan. Jika kita terlibat dalam apa yang Nietzsche sebut sebagai permainan mengenai hambatan dan kemenangan, yang terdiri dari halangan yang diatasi dan segera diikuti oleh halangan lain yang kemudian diatasi lagi, maka kita akan meningkatkan kekuasaan kita dan pada akhirnya akan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Dan kemudian langkah terakhir dalam panduan Nietzsche dalam menggapai kekuasaan adalah dengan menempatkan tujuan, ciptaan atau pencapaian dan apapun bentuk orang seperti apa kita jadinya di belakang kita dan mengarahkan pandangan kita pada tujuan yang lebih besar berikutnya. Apapun yang saya ciptakan dan seberapapun besarnya saya mencintainya, nantinya harus saya lawan dan cinta saya. Dengan demikian kehendak saya menghendakinya. Atau seperti yang dijelaskan secara lebih rinci oleh filsuf Bernard Regenster, dia yang menghendaki kekuasaan sebenarnya tidak boleh menghancurkan apa yang telah diciptakannya atau membenci apa yang dia cintai. Lebih tepatnya dia harus melampaui apa yang dia cintai atau ciptakan. Kehendaknya akan kekuasaan akan segera mendorongnya untuk menemukan pencapaian kreatif apapun yang telah dicapai. Objek dari keinginan tertentu yang telah dimiliki tidak lagi memuaskan, tidak lagi cukup. Sang agen yang mengejar kekuasaan bisa dikatakan tidak mencari pencapaian, tetapi hanya mencapai. Apa yang dia butuhkan adalah tantangan yang baru, segar, bahkan mungkin yang lebih sulit lagi. Dan ini menjelaskan mengapa pengejaran kekuasaan mengasumsikan bentuk dari sebuah pertumbuhan atau melampaui diri sendiri. Dalam kehendak akan kekuasaan, Nietzsche menjelaskan bahwa pengejaran kekuasaan adalah tanpa tujuan akhir, kecuali kegembiraan akan sebuah putaran atau lingkaran itu sendiri adalah tujuannya. Di sini lingkaran mewakili dari siklus memilih tujuan, menghadapinya, dan kemudian mengatasi hambatan-hambatan, lalu meningkatkan kekuatan kita, mencapai tujuannya, dan kemudian menempatkan kreasi dan pencapaian kita di belakang kita, dan memulai siklus yang baru lagi. Dalam membangun hidup kita di seputaran pengejaran kekuasaan, tidak ada waktu kecuali kematian di mana kita berhenti berpartisipasi dalam siklus ini, lingkaran kekuasaan. Maka hidup yang seperti itu disebut tanpa tujuan akhir, kecuali seperti yang dijelaskan oleh Nietzsche, kita menganggap tujuannya itu adalah sebuah kegembiraan atau kebahagiaan besar yang merupakan hasil yang muncul secara spontan akibat dari upaya kita untuk terus-menerus meningkatkan kekuasaan. Apa itu kebahagiaan? Perasaan bahwa kekuasaan bertambah, bahwa suatu hambatan berhasil diatasi. Kegembiraan hanya merupakan sebuah gejala dari perasaan akan suatu kekuasaan yang telah dicapai. Seseorang tidak berusaha untuk kegembiraan. Kegembiraan menyertai. Etika kekuasaan Nietzsche memiliki implikasi yang mendalam bagi pandangan dunia manusia modern, karena dapat menawarkan solusi untuk masalah penderitaan yang abadi. Masalahnya dari penderitaan adalah bahwa kita membutuhkan pembenaran atau makna atas penderitaan kita. Jika tidak, kita menjadi rentan terhadap nihilisme, kejenuhan dunia, dan kebencian yang membosankan terhadap kehidupan. Nietzsche membingkai masalah ini dalam kutipan berikut. Manusia yang paling berani dari semua makhluk dan yang paling terbiasa dengan penderitaan tidak menolak penderitaan karena keberadaannya. Ia menginginkannya, bahkan mencarinya, asalkan dia diberikan makna untuk itu. Sebuah tujuan dari penderitaan. Tidak bermaknanya sebuah penderitaan, bukan penderitaan itu sendiri, adalah kutukan yang membebani umat manusia selama ini. Banyak pemuka agama, filsafat, dan politik sepanjang sejarah telah mencoba memecahkan masalah penderitaan dengan menganggap bahwa realitas di mana kita menderita hanyalah transisi ke realitas lain yang lebih baik. Alam yang sejati, di mana penderitaan itu minimal atau sepenuhnya tidak ada. Contoh dari alam sejati termasuk surga dalam versi yang dikatakan oleh banyak pemuka agama, atau utopia sosial atau politik yang dikatakan ada di cakrawala sejarah. Pandangan dunia seperti itu berusaha memberikan makna pada penderitaan dengan mempromosikan gagasan bahwa selama kita bertahan dalam menanggung penderitaan yang ada di saat ini,
Pada suatu waktu di masa depan, kita akan menemukan penebusan dalam realitas yang dimana tidak ada lagi penderitaan. Tetapi kelemahan fatal dari solusi yang disebutkan itu adalah bahwa mereka menurunkan nilai realitas dari dunia yang ada sekarang ini dan saat sekarang ini demi realitas lain atau waktu di masa yang akan datang, di mana keberadaan realitas yang ada tersebut harus kita ambil dengan iman tanpa dasar yang kuat atau struktur pondasi yang kokoh. Konsep di luar dunia sejati yang diciptakan untuk menurunkan nilai satu-satunya dunia yang ada untuk tidak menyimpan tujuan, alasan, atau tugas untuk realitas kita di dunia ini. Sebaliknya, etika kekuasaan Nietzsche menawarkan solusi yang nyata terhadap masalah penderitaan. Jika kita menganggap kekuasaan sebagai nilai tertinggi manusia, nilai yang di atas semuanya, yang mempromosikan keberhasilan individu, maka kita juga harus menghargai hambatan yang memberi kita kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kita. Penderitaan ditentukan oleh hambatan. Itu adalah perasaan sakit atau kesulitan sebagai akibat dari terhalang dalam suatu bentuk. Oleh karena itu, jika kita menghargai kekuasaan, kita juga harus menghargai penderitaan, karena itu adalah bahan dasar penting dari kekuasaan. Atau seperti yang dijelaskan oleh Nietzsche, manusia tidak mencari kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Apa yang manusia inginkan adalah peningkatan kekuasaan. Didorong oleh kehendak tersebut, mereka mencari hambatan. Mereka membutuhkan sesuatu yang menentangnya. Ketidaknyamanan sebagai halangan dari kehendak akan kekuasaan mereka. Maka dari itu adalah fakta normal, manusia tidak menghindarinya, mereka lebih membutuhkannya secara terus-menerus. Pandangan dunia Nietzsche tidak memerlukan lompatan kepercayaan apapun, juga tidak mendorong kita untuk menaruh harapan akan keselamatan kita pada sesuatu yang berada di luar kita, baik itu ilmu pengetahuan, seorang politikus, atau sebuah ideologi politik atau pemuka agama. Ini adalah pandangan dunia yang menawarkan solusi yang meyakinkan dan penuh pertimbangan terhadap masalah penderitaan, dan juga mempromosikan kehidupan yang penuh dengan tindakan yang bermakna dan produktif, sehingga berfungsi sebagai penawar terhadap pasivitas yang telah menginfeksi semangat di zaman peradaban modern. Jika kita memilih untuk berpartisipasi dalam lingkaran kekuasaan, atau apa yang setara dengan siklus peningkatan diri yang dilakukan terus-menerus, kita akan memfasilitasi aktualisasi dari potensi yang kita miliki dan mengembangkan kebahagiaan besar dan kesehatan besar, yang merupakan hak prerogatif dari para pencari kekuasaan. Kesenangan akan muncul di mana perasaan akan kekuasaan ada, kebahagiaan dalam kesadaran yang berjaya akan kekuasaan dan kemenangan. Atau seperti yang ditulisnya dalam Maka Zarathustra berbicara, dan hidup sendiri memberikan rahasia kepadaku, lihatlah katanya aku adalah yang selalu harus melampaui dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan video ini dengan teman-temanmu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.